Hai siswa dan siswi sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen waktu dalam kegiatan kokurikuler dengan tema Mengatur Waktuku dan Aku Bertanggung Jawab, serta memiliki dimensi profil kelulusan, yakni kemandirian, di mana dengan materi ini kamu mampu mengelola waktu, membuat pilihan yang tepat, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, khususnya dalam membangun kebiasaan tidur dan bangun secara teratur di setiap aktivitasmu. Semua yang disampaikan ini sangat penting karena memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, kamu akan memahami pentingnya mengatur waktu tidur dan bangun pagi. Kedua, kamu mampu menyusun jadwal harian sederhana yang mencerminkan kedisiplinan waktu. Ketiga, kamu dapat berlatih konsisten dalam menerapkan kebiasaan bangun pagi dan tidur tepat waktu. Dan keempat, kamu mampu menumbuhkan tanggung jawab pribadi terhadap komitmen yang dibuat. Nah, sekarang, mari kita masuk ke pembahasannya. Pernahkah kalian merasa kewalahan dengan tugas sekolah yang menumpuk? Banyak tugas, banyak catatan, atau mungkin sering lupa mengerjakan PR karena terlalu asyik main game? Atau bermain di rumah ketika pulang sekolah, hingga melupakan hal-hal penting yang ingin kamu kerjakan? Nah, itu tandanya kalian perlu belajar manajemen waktu. Mari kita mulai dengan cerita Andi. Andi adalah seorang siswa kelas 9 SMP di kota Ambon. Setiap hari, Andi selalu merasa waktunya tidak cukup. Dia bangun kesiangan, terburu-buru ke sekolah, lupa membawa buku, dan sering terlambat mengumpulkan tugas. Sepulang sekolah, Andi langsung main game dan bermain dengan teman-temannya di rumah sampai malam. Akibatnya, PR yang harus dikerjakan tidak dapat selesai dan nilainya makin hari makin menurun. Andi bingung kenapa dia selalu kekurangan waktu. Nah, masalah Andi ini berkaitan erat dengan konsep manajemen waktu. Apa sih sebenarnya manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Ini termasuk merencanakan kegiatan, memprioritaskan tugas, dan menggunakan waktu dengan bijak. Bagi siswa SMP seperti kalian, manajemen waktu sangat penting. Kenapa? Karena dengan mengatur waktu dengan baik, kalian bisa: pertama, kalian mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, kalian mampu mengurangi stres dan kecemasan dalam dirimu. Yang ketiga, kalian akan punya waktu lebih untuk hobi dan istirahat agar lebih sehat. Dan yang terakhir, kalian akan dapat meningkatkan prestasi di sekolah. Mari kita lihat prinsip dasar manajemen waktu yang bisa kalian terapkan. Prinsip dasar yang pertama, prioritas. Tentukan mana kegiatan yang penting dan mendesak. Prinsip yang kedua, perencanaan. Buat jadwal harian dan mingguan kamu. Prinsip yang ketiga, fokus. Hindari gangguan saat mengerjakan tugas saat ada yang sedang kamu kerjakan. Dan prinsip dasar yang keempat, evaluasi. Kalian lakukan evaluasi dengan memeriksa penggunaan waktu kalian secara berkala. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita lihat beberapa teknik sederhana yang bisa kalian coba. Pertama, buat daftar tugas to-do list. Tulis semua kegiatan yang harus dilakukan hari itu. Beri tanda centang setiap tugas selesai. 2. Gunakan kalender. Catat jadwal pelajaran, deadline tugas, dan kegiatan penting lainnya di kalender. 3. Teknik Pomodoro, belajar selama 25 menit. Istirahat 5 menit. Ulangi 4 kali, lalu istirahat panjang 15-30 menit. 4. Batasi waktu main gadget atau handphone, tentukan jam tertentu untuk main HP atau game. Misalnya maksimal 1 jam sehari. 5. Siapkan buku dan tas malam hari. Hindari kepanikan di pagi hari dengan menyiapkan perlengkapan sekolah dari malam. Sekarang mari kita lihat contoh nyata masalah manajemen waktu yang sering dialami siswa SMP di Maluku. Pauline dan Ellen merupakan siswi kelas 9 di Masohi, Maluku Tengah. Sering mengeluh waktunya habis untuk main TikTok, scroll media sosial, dan mereka jadi sering terlambat mengumpulkan tugas dan nilainya menurun. Bagaimana solusinya? Nah, solusi yang pertama, Pauline dan Ellen dapat membuat jadwal harian yang mencakup waktu belajar, mengerjakan PR, dan waktu khusus untuk main media sosial. Misalnya, mereka bisa menetapkan waktu 30 menit setelah makan malam untuk main TikTok, tapi setelah itu harus fokus mengerjakan PR. Yang kedua, Pauline dan Ellen juga dapat menggunakan fitur pembatasan waktu di HP-nya, sehingga aplikasi TikTok akan otomatis terkunci setelah 30 menit. Solusi yang ketiga, penting juga bagi Pauline dan Ellen untuk tidur cukup, minimal 8 jam sehari. Dengan bangun pagi, mereka punya waktu yang lebih baik untuk belajar atau menyelesaikan tugas yang tertunda. Dan yang terpenting, Pauline dan Ellen harus disiplin menjalankan jadwal yang sudah dibuat. Mereka bisa meminta bantuan orang tua atau teman di circle mereka untuk mengingatkannya. Masalah manajemen waktu tidak hanya dialami siswa di Maluku, tapi juga di seluruh Indonesia. Berdasarkan survei Kementerian Pendidikan tahun 2022,
65% siswa SMP di Indonesia merasa kesulitan mengatur waktu belajar dan bermain. Di Jawa Barat misalnya, 70% siswa mengaku sering begadang karena mengerjakan PR di malam hari. Sementara di Sulawesi Selatan, 55% siswa menghabiskan lebih dari 3 jam sehari untuk main game online. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen waktu perlu ditingkatkan di kalangan remaja Indonesia. Nah, sebagai siswa kelas 9, kalian punya kesempatan untuk mulai memperbaiki kebiasaan dari sekarang. Jadi mulai sekarang, mari kita lakukan latihan refleksi sederhana. Pertama, kalian ambil selembar kertas dan pensil. Kemudian yang kedua, catat semua kegiatan yang kalian lakukan hari ini, dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Ketiga, di samping setiap kegiatan, beri tanda plus atau tambah untuk kegiatan yang bermanfaat, dan tanda minus atau kurang untuk kegiatan yang membuang waktu kalian. Yang keempat, hitung berapa banyak waktu yang kalian habiskan untuk kegiatan bermanfaat dan yang kurang bermanfaat. Yang kelima, lihat berdasarkan hasil yang kalian dapatkan, buatlah jadwal baru untuk besok yang lebih teratur. Dan yang terakhir, coba jalani jadwal baru ini selama seminggu, lalu evaluasi hasilnya di minggu selanjutnya. Bagaimana? Mudah kan? Dengan melakukan refleksi seperti ini, kalian bisa lebih sadar bagaimana menggunakan waktu sehari-hari. Nah, sekarang mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari tentang manajemen waktu. Pertama, manajemen waktu adalah kemampuan mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif. Dua, prinsip dasarnya meliputi prioritas, perencanaan, fokus, dan evaluasi. Tiga, teknik sederhana yang bisa diterapkan membuat to-do list, menggunakan kalender, teknik Pomodoro, membatasi waktu main gadget, dan menyiapkan perlengkapan dari malam hari. 4. Penting untuk membuat jadwal, menentukan batas waktu bermain, tidur cukup, dan disiplin dengan rencana yang sudah dibuat. 5. Lakukan refleksi rutin untuk mengevaluasi penggunaan waktu kalian. Ingat ya, waktu itu seperti air yang mengalir. Sekali lewat, tidak bisa diputar ulang. Karena itu, mulailah menghargai dan mengatur waktu kalian dengan bijak dari sekarang. Orang-orang sukses yang kalian kagumi, entah itu atlet, musisi, pengusaha, atau ilmuwan, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka pandai mengatur waktu. Mereka tahu kapan harus bekerja keras, kapan harus istirahat, dan bagaimana membagi waktu untuk berbagai aspek kehidupan mereka. Bayangkan, kalau dari SMP kalian sudah belajar manajemen waktu, betapa siapnya kalian nanti menghadapi tantangan di SMA, kuliah, bahkan dunia kerja. Kalian akan jadi pribadi yang lebih disiplin, produktif, dan tentunya lebih dekat dengan kesuksesan. Jadi, mulai sekarang, cobalah terapkan tips-tips manajemen waktu yang sudah kita bahas. Buatlah jadwal, batasi waktu main gadget, selesaikan PR tepat waktu, dan jangan lupa sisakan waktu untuk istirahat dan hobi kalian. Ingat, perubahan itu tidak selalu mudah. Mungkin di awal kalian akan merasa sulit atau bingung, tapi jangan menyerah, teruslah mencoba dan perbaiki diri sedikit demi sedikit setiap hari. Pada akhirnya kalian akan merasakan manfaatnya ketika kalian melihat hasil dari proses yang sudah kalian lakukan dengan manajemen waktu. Tugas kalian selesai tepat waktu, nilai membaik, dan yang paling penting, kalian merasa lebih tenang dan tidak terburu-buru. Ingat, kalian adalah generasi penerus bangsa. Dengan kemampuan manajemen waktu yang baik, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Bayangkan, suatu hari nanti kalian bisa jadi pemimpin yang efektif, pengusaha sukses, atau ilmuwan hebat yang membawa perubahan bagi Indonesia. Kalian juga pernah punya cita-cita yang pernah disampaikan di depan kelas dan didokumentasikan kan? Ayo, semuanya pasti akan tercapai ketika kalian mampu mengatur waktu secara baik. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, mulai atur waktu kalian dengan lebih baik. Buat perubahan kecil hari ini, dan lihat bagaimana hal itu bisa mengubah masa depan kalian. Semangat ya, buat kalian semua, kalian pasti bisa!